penyebab korosi yang terjadi pada logic board MacBook, dan ini bisa terjadi untuk semua tipe MacBook, baik untuk tipe MacBook yang lama maupun untuk tipe MacBook yang baru, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga kategori berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengulas penyebab korosi yang terjadi pada logic board MacBook, dan ini bisa terjadi untuk semua tipe MacBook, baik untuk tipe MacBook yang lama maupun untuk tipe MacBook yang baru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan logic board MacBook mengalami korosi. Yang pertama, board MacBook mengalami korosi karena disebabkan MacBook kesiram cairan. Nah, akibat MacBook kesiram cairan, entah itu air hujan, entah itu air minum, kopi, teh, soft drink, jus, atau juga minuman yang beralkohol atau lainnya, ini bisa mengakibatkan korosi pada logic board MacBook. Ini mulai dari kategori ringan, sedang, hingga kategori berat. Nah, untuk kategori ringan, yaitu logic board MacBook mengalami korosi akibat disiram cairan, tapi setelah logic board dibersihkan dari korosi dan juga sisa-sisa cairan yang masih mengendap di logic board dengan menggunakan cairan bersih, itu logic board masih bisa berfungsi dengan baik dan normal. Nggak ada masalah apapun yang terjadi di logic board. Karena pada waktu kita cek tegangan di luar unit MacBook sebelum logic board kita rakit ke dalam unit MacBook, itu nggak ada masalah apapun yang terjadi pada logic board. Untuk jalur kelistrikan tidak ada masalah. Yaitu untuk IC yang ada di logic board ini tidak ada yang short atau juga tidak ada yang rusak pada saat kita lakukan cek tegangan. Begitu juga dengan komponen-komponen lainnya yang ada di logic board. Halnya RAM nggak ada masalah apa-apa. Yaitu untuk port USB juga nggak ada masalah. Nah, begitu juga setelah logic board kita rakit dalam unit MacBook, kita nyalain MacBook. Untuk MacBook pada saat kita gunakan nggak ada masalah apa-apa, nggak ada error, juga nggak nge-freeze, nggak panas. Ya, pokoknya untuk MacBook normal nggak ada masalah apapun. Untuk MacBook taskbarnya bisa berfungsi, yaitu untuk keyboard bisa berfungsi, nggak ada satupun huruf di keyboard itu yang bermasalah, itu nggak ada yang error. Begitu juga dengan soundnya bisa berfungsi, untuk tombol on off-nya nggak ada masalah. Pokoknya semuanya masih bisa berfungsi dengan baik dan normal. Jadi untuk kategori ringan ini, korosi yang ada di logic board kita bersihkan. Begitu juga dengan sisa-sisa cairan yang ada di logic board itu kita bersihkan dengan menggunakan cairan pembersih. Kita lakukan clean up untuk logic board. Lalu logic board kita keringkan. Setelah kering kita cek tegangan yang ada di logic board atau cek arus listrikan yang ada di logic board, itu nggak ada masalah apapun. Begitu juga ketika logic board kita rakit dalam unit MacBook kita nyalakan, semuanya berjalan normal seperti biasa, nggak ada masalah apapun. Nah, kalau untuk kategori sedang, logic board MacBook mengalami korosi, dan akibat korosi logic board MacBook mengalami masalah atau juga mengalami kerusakan pada logic board. Karena kerusakan pada IC yang ada di logic board. Pada waktu kita lakukan cek tegangan atau cek arus listrik di logic board, itu ada IC yang mengalami short pada waktu kita cek. Kalau saya melakukan pengecekan itu dengan menggunakan sensor tangan, itu ada IC yang panas atau juga ada IC yang kebakar, sehingga mengakibatkan terputusnya jalur kelistrikan atau jalur arus listrik yang ada di logic board itu bermasalah karena disebabkan oleh IC yang rusak tadi atau yang short tadi. Tapi setelah logic board dibersihkan dari korosi, yaitu dari sisa-sisa cairan yang masih mengendap di logic board, dan untuk IC yang rusak tadi diganti, itu kita cek tegangan atau kita cek arus di luar unit MacBook. Untuk logic board MacBook nggak ada masalah, listrikan juga udah normal. Nah, begitu juga ketika logic board kita rakit dalam unit MacBook, logic board bisa berfungsi dengan normal. Nah, begitu juga untuk part MacBook yang mengalami kerusakan, misalnya keyboardnya akibat disiram cairan, keyboard mengalami kerusakan, ya mau nggak mau harus melakukan penggantian untuk keyboardnya. Atau juga DC boot I/O power akibat MacBook kesiram cairan, misalnya posisinya itu ada di bagian DC boot I/O powernya ini di bagian ini atau di bagian sound ini, ya akibat kesiram cairan akhirnya untuk part MacBook tersebut mengalami kerusakan. Biar bisa berfungsi dengan normal kembali, ya mau nggak mau harus lakukan penggantian, ya sehingga MacBook bisa digunakan kembali. Untuk pengisian ulang daya baterainya juga nggak ada masalah. Begitu juga ketika kita mau mendengarkan lagu dengan menggunakan headset itu tidak ada masalah. Itu ya mau nggak mau kita harus lakukan penggantian untuk part MacBook
MacBook yang bermasalah. Tapi ada juga part MacBook yang terkena cairan, dan dampak yang ditimbulkan akibat dari cairan tersebut menyebabkan kondisi part MacBook nggak sempurna lagi seperti pada waktu sebelum MacBook terkena cairan. Misalnya LCD, sudah saya tampilkan di konten saya itu dengan judul apa yang harus kita lakukan ketika LCD MacBook kena air. Itu sering saya nemukan kasus seperti ini, jadi MacBook kesiram cairan dan LCD MacBook itu kena. Tapi meskipun kondisi LCD itu sudah tidak sempurna lagi atau tidak maksimal lagi seperti pada waktu sebelum MacBook kena air, ada bercak-bercak bekas air di dalam LCD. Karena LCD masih bisa digunakan dan tidak menimbulkan masalah apapun pada MacBook, atau juga karena ada faktor lain ya nggak perlulah saya uraikan ya. Itu LCD nggak dilakukan penggantian, LCD tetap digunakan meskipun kondisinya nggak sempurna, ya nggak maksimal ya. Itu ada bercak-bercak air di dalam LCD. Jadi intinya untuk kategori sedang, keyboard MacBook yang mengalami korosi dan akibat dari korosi tersebut keyboard MacBook mengalami masalah atau juga mengalami kerusakan, dan juga part MacBook mengalami masalah atau juga mengalami kerusakan. Tapi karena keyboard MacBook masih bisa diperbaiki, juga masih bisa diservis. Misalnya IC yang bermasalah diganti, atau IC yang kebakar diganti, dan keyboard MacBook masih bisa berfungsi dengan normal kembali. Begitu juga part MacBook yang mengalami kerusakan dilakukan penggantian, jadi MacBooknya bisa digunakan lagi. Atau ada dampak di part MacBook seperti LCD tadi yang saya jelaskan, itu akibat MacBook disiram cairan dan cairan tersebut masuk ke dalam LCD sehingga menimbulkan bercak-bercak bekas air di LCD. Tapi karena LCD masih bisa digunakan dan tidak ada masalah apapun, ya untuk LCD tidak dilakukan penggantian. Nah itu untuk kategori sedang. Nah, kalau untuk kategori berat ini, MacBook siram cairan dan keyboard MacBook mengalami korosi yang sangat parah sehingga keyboard MacBook tidak bisa diselamatkan lagi. Meskipun ya, sebagai pemilik MacBook ini udah berusaha coba bawa ke beberapa tempat servis, misalnya tempat servis yang ini gagal, siapa tahu di tempat servis yang satunya lagi bisa berhasil. Ternyata di tempat servis yang satunya lagi tetap gagal, coba dibawa lagi ke tempat yang ketiga. Artinya kalau orang Indonesia untuk masalah ini akan diusahakan sampai tetes darah penghabisan. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya beberapa kali nemuin saya mendapatkan servisan MacBook yang kesiram air atau MacBook yang mati total itu sudah dibawa ke beberapa tempat servis. Nah untuk itu ada yang berhasil saya perbaiki, tapi ada juga yang tidak berhasil saya perbaiki. Ya namanya manusia pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Nah kalau untuk kategori berat, kalau rekan-rekan tetap mau menggunakan MacBook, solusi yang harus dilakukan penggantian keyboardnya, baik dengan keyboard yang second dan masih bisa berfungsi dengan normal, atau juga dengan keyboard yang baru, atau ganti unit MacBooknya baik dengan unit MacBook yang second atau juga yang baru. Ya udah pasti rekan-rekan harus mengeluarkan biaya yang cukup lumayan besar untuk semua itu. Ya tinggal tergantung nih pilihan mana yang akan rekan-rekan pilih, apa hanya mau mengganti keyboardnya atau mau ganti unit MacBooknya baik dengan unit MacBook yang second atau unit MacBook yang baru. Tinggal rekan-rekan pilih. Nah kalau untuk yang kedua, penyebab korosi yang terjadi pada keyboard MacBook itu bisa disebabkan oleh kotoran dan debu yang mengendap di keyboard MacBook atau juga di unit MacBook rekan-rekan. Misalnya nih di casing atau bodi MacBook, itu rekan-rekan nggak pernah bersihin, dibiarin begitu saja. Nah, itu lama-kelamaan debu dan kotoran tersebut berubah jadi lemak dan bisa mengakibatkan korosi. Nah itu sering kan kita ngelihat ada flek-flek hitam di bodi MacBook atau di casing MacBook. Nah itu karena disebabkan oleh debu dan kotoran yang ada di unit MacBook rekan-rekan dan nggak pernah dibersihkan. Debu dan kotoran yang ada di unit MacBook rekan-rekan ini selain bisa mengakibatkan korosi yang terjadi pada casing atau bodi MacBook rekan-rekan, juga bisa mengakibatkan kerusakan pada part MacBook yang lainnya. Terutama nih untuk keyboard MacBook, sudah sering dan nemuin kasus keyboard MacBook rusak karena disebabkan oleh debu dan kotoran yang ada di keyboard MacBook dan itu dibiarkan, tidak pernah dibersihkan. Nah begitu juga nih debu dan kotoran yang ada di keyboard MacBook nih, seperti ini nih, kan kelihatan ini bekas debu yang ngendap di keyboard MacBook. Nah ini lama-kelamaan debu dan kotoran yang ngendap di keyboard MacBook berubah jadi lemak dan akhirnya bisa mengakibatkan korosi pada keyboard MacBook rekan-rekan. Nah, dampak dari korosi yang terjadi pada keyboard MacBook rekan-rekan itu bisa memutus jalur-jalur kelistrikan yang ada pada keyboard MacBook dan juga bisa mengakibatkan rusaknya IC yang ada di keyboard MacBook. Ya sering saya menemukan kasus seperti ini MacBook mati total. Ketika saya bongkar, saya lihat keyboardnya korosi, debu dan kotoran tuh mengendap di keyboard. Itu setelah saya bersihkan dengan cairan pembersih, ya alhamdulillah MacBook bisa menyala normal kembali. Jadi MacBook mati total
total karena disebabkan oleh kotoran dan debu. Intinya untuk kasus korosi yang terjadi pada logi board MacBook karena disebabkan oleh kotoran dan debu yang dibiarkan saja tanpa pernah dibersihkan dan akhirnya mengakibatkan MacBook mati total, itu ada yang masih bisa diperbaiki dan ada juga yang udah nggak bisa diperbaiki. Itu tadi kita mau nggak mau harus ganti logi boardnya atau juga ganti unit MacBooknya. Itu solusi terakhir. Nah, kotoran dan debu yang mengendap di logi board MacBook lain bisa mengakibatkan korosi yang terjadi pada logi board MacBook dan juga di IC yang ada di logi board MacBook. Ini juga bisa mengakibatkan panas berlebih yang terjadi pada MacBook rekan-rekan pada saat sedang digunakan, atau juga bisa mengakibatkan kerusakan pada part MacBook, misalnya pada keyboard MacBook, trackpad, fan cooler MacBook, atau pada part MacBook yang lainnya, yang akhirnya kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengganti part MacBook yang rusak. Selain itu, kotoran dan debu yang mengendap di heatsink fan dan fan cooler MacBook juga bisa mengakibatkan MacBook mengalami overheat pada chipset VGA-nya. Ini terjadi akibat terganggunya fungsi dari fan cooler MacBook yang fungsinya untuk membuang hawa panas dari dalam MacBook dan untuk menyedot hawa bersih dari luar MacBook untuk membantu mendinginkan chipset VGA MacBook pada waktu MacBook sedang digunakan. Misalnya karena perputaran fan cooler MacBook udah nggak maksimal lagi atau nggak presisi lagi, atau juga karena fan cooler MacBook mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kotoran dan debu yang mengendap di fan cooler MacBook. Selain itu juga akibat terganggunya fungsi dari heatsink fan yang fungsinya untuk sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook. Ini itu dikarenakan karena kisi-kisi heatsink fan MacBook itu tertutup oleh kotoran dan debu yang dibiarkan mengendap dan nggak pernah dibersihkan. Nah, itu dampak lain dari dibiarkannya debu dan kotoran yang ada di MacBook. Selain bisa mengakibatkan korosi, juga bisa mengakibatkan overheat pada chipset VGA MacBook. Nah, solusi yang harus dilakukan agar logi board MacBook terhindar dari korosi dan juga agar chipset VGA MacBook tidak mengalami overheat, yaitu tadi yang harus dilakukan adalah bersihkan debu dan kotoran yang ada di MacBook, misalnya di LCD MacBook, di MacBook, di board MacBook, itu secara rutin, apakah 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu sekali, itu setiap kali setelah MacBook digunakan. Nah, untuk perawatannya harus dilakukan untuk logi board MacBook, fan cooler MacBook, dan juga heatsink fan MacBook itu minimal setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali, ya, terutama untuk MacBook yang sering digunakan untuk kerja berat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berat, misalnya Adobe Photoshop, Adobe Premiere, SketchUp, RC, atau aplikasi-aplikasi berat lainnya. Dan selain itu juga thermal paste yang fungsinya untuk membantu mendinginkan chipset VGA MacBook itu juga harus dilakukan penggantian. Jadi jangan biarkan thermal paste yang ada di keramik chipset VGA MacBook ini kering. Jadi kalau udah kering harus cepatnya dilakukan penggantian agar proses pendinginan chipset VGA MacBook dan prosesor MacBook itu bisa maksimal. Itu untuk yang ketiga. Korosi yang terjadi pada logi board MacBook itu disebabkan karena lembab yang terjadi pada logi board MacBook. Nah, lembab yang terjadi pada logi board MacBook ini bisa disebabkan karena hawa panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat MacBook sedang digunakan, dan kita salah dalam merawat MacBook setelah MacBook digunakan. Misalnya setelah MacBook digunakan dan MacBook dimatikan, itu kita langsung tutup lalu dimasukkan dalam tas. Cara untuk enggak tunggu dulu MacBook itu sampai dingin, ya paling enggak kita diamkan 5 menit atau 10 menit itu untuk mendinginkan MacBook. Nah, setelah MacBook dingin baru kita tutup MacBook. Lalu kalau kita mau nyimpan MacBook dalam tas, ya silahkan simpan dalam tas, atau juga kalau kita mau nyimpan MacBook dalam laci penyimpanan, ya kita lakukan. Jadi ini kalau kita mau nyimpan MacBook itu usahakan kondisi MacBook itu udah dingin kalau MacBook sudah digunakan. Tapi kalau MacBook belum digunakan ya nggak masalah. Kenapa? Kok kita pada saat mau menyimpan MacBook setelah kita gunakan itu setelah kondisi MacBook dalam keadaan dingin? Itu tadi karena hawa panas yang dihasilkan oleh MacBook setelah kita gunakan, lalu MacBook kita matikan dan langsung kita tutup untuk MacBooknya, itu hawa panas itu masih ada di dalam MacBook. Inilah yang lama-kelamaan bisa mengakibatkan logi board MacBook itu lembab, yang akhirnya logi board MacBook bisa mengalami korosi. Kalau ini berlangsung lama dan secara terus-menerus, ya bisa mengakibatkan terputusnya jalur-jalur kelistrikan yang ada di logi board MacBook, atau juga IC yang ada di logi board MacBook itu mengalami kerusakan. Itu bisa mengakibatkan MacBook mati total, atau juga bisa mengakibatkan short arus listrik yang terjadi pada logi board MacBook. Selanjutnya, lembab yang disebabkan karena kondisi tempat di mana kita menggunakan atau juga kita menyimpan MacBook. Misalnya nih, rumah yang kita tinggali itu posisinya dekat dengan sungai, apalagi untuk sungai-sungai yang ada di Jakarta. Itu kondisi sungai itu kan sudah sangat tercemar. Nah, itu akibat pencemaran yang terjadi pada sungai menimbulkan zat asam yang bisa mengakibatkan lembab dan korosi yang terjadi pada logi board MacBook. Ya,
rekan-rekan bisa perhatikan lah kalau misalnya posisi rumah rekan-rekan ini ada dekat dengan sungai, nggak usah untuk MacBook, tapi untuk perangkat elektronik yang lainnya, misalnya TV, sound ataupun yang lainnya itu biasanya cepat mengalami kerusakan. Itu karena diakibatkan oleh zat asam yang ditimbulkan dari sungai yang tercemar. Lama-kelamaan bisa mengakibatkan korosi pada keyboard MacBook atau juga motherboard TV atau juga perangkat elektronik yang lainnya. Itu selain bisa mengakibatkan korosi, juga bisa mengakibatkan MacBook mati total atau part MacBook ada yang mengalami kerusakan. Itu misalnya juga nih tempat di mana kita menggunakan atau juga menyimpan MacBook itu berdekatan dengan kamar mandi, hawa lembab dari kamar mandi itu bisa mengakibatkan korosi pada keyboard MacBook dan akhirnya bisa mengakibatkan kerusakan pada MacBook. Apakah itu di IC yang ada di keyboard MacBook atau juga terputusnya jalur-jalur kelistrikan yang ada di keyboard MacBook dan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada part MacBook yang lainnya. Dan itulah kenapa kita harus memperhatikan tempat di mana kita menyimpan MacBook atau juga kita menggunakan MacBook. Jadi ya usahakan kita jangan meletakkan MacBook atau juga menyimpan MacBook di meja yang dekat dengan kamar mandi atau juga itu selain hawa dingin dari AC. Kan biasanya untuk AC kan kadang ada air ya yang keluar. Nah itu kalau bisa kena MacBook ini bisa mengakibatkan kerusakan fatal pada MacBook atau juga pada part-part MacBook. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan lakukan perawatan untuk MacBooknya. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya. Itu tadi ulasan saya mengenai penyebab korosi yang terjadi pada keyboard MacBook. Itu ada 3 penyebab utama yang mengakibatkan korosi yang terjadi pada keyboard MacBook. Yang pertama karena MacBook kesiram cairan, yaitu air hujan, minum, teh, kopi, atau soft drink atau juga minuman beralkohol atau juga jus. Itu akibat MacBook kesiram oleh cairan tersebut bisa mengakibatkan korosi pada keyboard MacBook. Itu yang kedua, korosi yang terjadi pada keyboard MacBook itu disebabkan oleh kotoran dan debu yang dibiarkan ada di MacBook, baik itu di bodi MacBook, LCD MacBook atau juga di dalam MacBook tanpa pernah kita bersihkan. Jadi MacBook dipakai terus, nggak pernah diperhatikan perawatannya, nggak pernah dibersihkan, thermal paste-nya juga nggak pernah diganti, kan bisa mengakibatkan korosi pada keyboard MacBook dan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada part MacBook. Itu untuk yang ketiga, korosi yang terjadi pada keyboard MacBook itu disebabkan karena hawa lembab yang terjadi pada MacBook. Karena ini pada saat setelah MacBook digunakan, lalu MacBook kita shutdown atau kita matikan, itu nggak kita tunggu beberapa menit, itu biar MacBook dingin dulu, itu kita langsung main tutup dan kita masukkan dalam tas atau juga kita masukkan dalam laci penyimpanan. Itu kita meletakkan atau menyimpan MacBook di bawah AC atau juga di dekat kamar mandi. Nah ini dari semua itu bisa mengakibatkan lembab yang terjadi pada keyboard MacBook yang ujungnya bisa mengakibatkan korosi pada keyboard MacBook. Kalau kondisinya parah ya bisa mengakibatkan MacBook mengalami mati total. Untuk solusinya itu tadi yang harus dilakukan rekan-rekan adalah jaga MacBooknya, rawat MacBooknya, MacBook dibersihkan dari kotoran dan debu secara rutin, juga MacBook terhindar dari korosi, juga terhindar dari overheat. Ya buat rekan-rekan semuanya, kalau rasa review tips dan tutorial dari saya tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya itu bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya ya, demi untuk keberhasilan channel saya dan channel saya lebih berkembang lagi. Nah buat yang udah subscribe, ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya review, mengulas, atau juga memberikan tips dan tutorial bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini saya juga buka tempat servis di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16, RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga kerusakan MacBook, silahkan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, tidak ada biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan seputar permasalahan dan kerusakan yang terjadi pada MacBook. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.